Partai Persatuan Pembangunan memiliki sejarah panjang sebagai saluran aspirasi politik masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Lahir dari fusi beberapa parpol di awal Orde Baru, P3 memiliki kekuatan berupa militansi dalam berpartai. P3 telah membuktikan diri sebagai saluran aspirasi rakyat yang efektif dari zaman ke zaman. Pada Harlah ke-49 pada 5 Januari 2022 hari ini, semangat dan militansi untuk melayani umat semakin berkobar. Di Jawa Timur, mesin politik telah tertata melalui musyawarah cabang pada tahun 2021, sehingga siap menyongsong pemilu 2024 dengan perolehan kursi yang signifikan. Para milenial dan generasi baru P3 yang mengisi tampuk pimpinan DPW, DPC dan ranting-ranting mulai bersiap menggeber mesin politik untuk mengembalikan marwah kemenangan P3 sebagai saluran aspirasi umat Islam. Bagaimana P3 Jatim menyongsong pemilu 2024 di tengah perubahan perilaku politik masyarakat saat ini? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog gagasan politik Gaspol Jatim. Mari kita siap membangun dengan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, kita akan manfaatkan peluang untuk berbincang-bincang dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur dalam rangka Hari Ulang Tahun P3 ke-49. Kita agendakan untuk ngobrol dengan Ketua DPW P3 Jawa Timur, Hajah Mujidah Wahab, nanti akan menyusul. Juga ada perwakilan P3 Bangkalan, Bupati Bangkalan, beliau adalah R. Abdul Latif Amin Imron. Dan di studio nanti kita juga akan berbicara dengan Dr. Sufianto, peneliti utama The Republic Institute yang sudah hadir. Kita sapa dulu Pak Sufi yang sudah di studio. Assalamualaikum Mas Sufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iman. Alhamdulillah, sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat Mas Iman. Dan terhubung secara daring, kita juga punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Dr. Haji Ahmad Baidowi, SOS MSI, Ketua DPP P3 Bidang OKK. Assalamualaikum Pak Baidowi. Waalaikumsalam Mas Imam. Alhamdulillah. Pak Sufi. Tepat tanggal 5 Januari 2022, ulang tahun ke-49. Selamat nih Pak, mudah-mudahan selalu moncer dan selalu cemerlang dengan karya-karya P3. Amin. Kalau kita bicara tentang P3, seperti yang tadi sudah ditampilkan, P3 ini punya sejarah yang panjang sebagai saluran aspirasi politik masyarakat Jawa Timur. Nah, bersamaan dengan ulang tahun ke-49, kalau kita coba merefleksi singkat tentang perjalanan P3, kemudian menyongsong ke depan, seperti apa dari perspektif Pak Baidowi? Monggo. Ya, Jawa Timur tetap menjadi salah satu target perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan ya, karena ada ikatan emosional khususnya dengan masyarakat Jawa Timur yang mana sebagaimana disampaikan tadi, P3 ini dilahirkan oleh fusi 4 partai, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam, dan Partai Tarbiyah Indonesia. Jawa Timur sebagai lumbung suara Nahdien, maka sangat berharap P3 mendapatkan dukungan suara. Apalagi hari ini Ketua DPW P3 Jawa Timur dipimpin oleh Ibu Mujidah Wahab, putri dari almarhum Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang kita tahu semua beliau adalah tokoh yang luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi, tokoh pesantren dan juga pendiri NU. Dan kami harapkan dengan tampilnya Bu Mujidah, maka saudara-saudara kita kaum Nahdien yang selama ini berlabuh di partai lain itu bisa kembali merapat ke Partai Persatuan Pembangunan. Tentu itu yang pertama. Yang berikutnya, P3 juga tidak menutup mata terhadap perubahan zaman. Tentu perkembangan politik di masyarakat tentu selalu dimonitor oleh P3 dan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada di masyarakat. Beradaptasi. Sesuai dengan tagline-nya yang luar biasa. Pada ulang tahun P3 ke-49, tagline-nya ini merawat persatuan dan pembangunan. Kalau kita berangkat dari tagline tadi, Pak Baidowi, untuk beradaptasi dengan situasi kekinian, seperti apa konkretnya di lapangan, Pak? Ya, kaidah pesantren yang selalu kita pegang, al-muhafadzah ala qadimis sholeh wal akhdh bijadidil aslah, mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Artinya apa?
terhadap pemilih-pemilih tradisional tetap kita pertahankan basisnya seperti kultur pondok pesantren, tampilnya Bu Nyai Munjidah sebagai pimpinan di P3 itu sebagai bagian dari untuk mempertahankan basis tradisi. Sementara tradisi baru tetap kita bidik, yakni lahirnya generasi-generasi baru yang mungkin sama sekali tidak tahu tentang P3. Maka kemudian itu perwajahannya melalui regenerasi di struktural partai, meskipun ketua DPW-nya dari kalangan senior, tetapi komposisi kepengurusan di DPW Jawa Timur dan juga di DPP itu sudah mencerminkan adanya regenerasi. Siap. Banyak anak-anak muda yang diberikan kepercayaan untuk memimpin partai ini. Paling tidak kita melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui strategi-strategi yang mutakhir, tidak hanya misalkan dengan strategi kolosal, tetapi bagaimana dengan pola-pola yang familiar dengan anak-anak muda sekarang ini. Siap, baik Pak Badawi, nanti kita coba dalami tentang regenerasi kepengurusan sekaligus strategi menyongsong ke depan. Karena tema besar kita dalam ulang tahun kita soroti adalah P3 melayani umat menyongsong 2024. Kita masih dalam program Jatim Gaspol. Kita kembali sesudah informasi berikut. Kita masih bersama dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, refleksi Harlah 49 tahun P3, P3 melayani umat menyongsong 2024. Tadi kita bersama Dr. Haji Ahmad Badawi SOS MSI, Ketua DPP P3 Bidang OKK. Sekarang di studio saya coba manfaatkan peluang untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Sufianto. Pak Sufi, dengan fakta-fakta situasi seperti sekarang, program regenerasi kepengurusan, kemudian beradaptasi dengan situasi kekinian. Kalau menurut Pak Sufi, catatan apa yang krusial menjadi penting sehingga nanti 2024 ada hal penting untuk P3? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat milad untuk P3 yang ke-49 ya. Ini usia yang sangat matang ya. Berarti P3 itu kan sudah ada, bisa jadi Pak Baidowi lahir itu lebih duluan P3, termasuk saya ini lebih duluan P3 itu. Berarti usianya sangat matang. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Baidowi tadi kelihatan juga cukup melihat konteks kekinian ya saya kira. Dengan melayani umat yang begitu panjang di usia ini, saya kira P3 sudah banyak mengikuti banyak era ya, banyak zaman politik di negeri ini. Nah, saya kira punya pengalaman yang sangat baik. Nah, tentu di ke depan untuk pemilu 2024 itu banyak catatan yang mesti harus cepat dipikirkan, digerakkan oleh P3 karena misalnya apa, Pak? Ya, kalau mengikuti tahapan, kalau pemilu itu berlangsung nanti di bulan Februari atau di bulan Maret bulan Mei sesuai yang sekarang berkembang, atau mungkin beda bulan tetapi masih di 2024, berarti tahun ini betul-betul menjadi tahun bagi partai politik termasuk bagi P3 untuk betul-betul melakukan kerja-kerja politik yang serius dan signifikan, karena bisa jadi tahun 2023 nanti seluruh pengurus partai politik itu di tingkat cabang, di tingkat wilayah, di tingkat pusat, kalau itu nanti semua menjadi calon anggota legislatif, tentu sudah sibuk memikirkan dirinya. Betul. Tidak lagi memikirkan partai. Nah, tahun inilah betul-betul partai itu punya waktu menyiapkan itu. Nah, yang dihadapi tidaklah mudah karena satu, ke 2024 itu di dalam proses pemilu itu partai kan nanti akan berhadapan mengikuti proses pendaftaran pencalonan peserta pemilu. Ya, itu untuk partai politik. Nah, karena P3 ini sudah lolos di PT, di parlemen threshold, di DPR, tentu tetap harus mengikuti proses di administratif, walaupun mungkin faktual tidak, tapi administratif. Nah, yang kedua ada catatan yang agak serius ketika mencalonkan calon duduk di DPR misalnya. Nah, itu kan syaratnya juga sangat ketat. Nah, itu tahun ini betul-betul harus disiapkan. Yang berikutnya juga menghadapi publik yang sekarang ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Nah, saya melakukan riset di bulan September untuk Jawa Timur dan di bulan Desember untuk nasional. Nah, saya menemukan ada yang cukup serius ketika perilaku memilih masyarakat itu ada perubahan. Apakah ini juga berhubungan dengan trust dari masyarakat terhadap partai politik? Ya,
Kalau kita ikuti dari hasil pemilu di 2019, partai politik ini kan yang memilih gambar partai politik sekarang itu kan cenderung kecil, rata-rata di ring angka 20%. Nah, sementara yang memilih calon anggota, jadi aktornya itu di atas 80 atau 80 sekitaran itu. Nah, hasil riset saya terakhir, tren itu kemudian semakin menurun untuk memilih gambar partai. Tapi memilih aktor itu semakin tinggi. Nah, itu artinya partai kan juga betul harus mempertimbangkan ini. Pertama, menguatkan basis keterikatan ideologis dengan pemilih antara partai dan pemilihnya. Yang kedua juga harus menyiapkan tokoh-tokoh yang siap untuk berkompetisi. Itu. Yang kedua, ada perubahan bagi pemilih kita terkait dengan media habitnya. Nah, sekarang masyarakat kita banyak mendapat informasi kenapa partai kemudian tidak banyak dijadikan rujukan oleh pemilih. Karena informasi yang didapatkan pemilih tentang partai politik itu sangat sedikit ya. Sementara informasi yang didapatkan untuk aktor-aktor politik itu sangat banyak. Pak Sufi, kalau bicara soal sosok, tadi Bapak memberikan catatan bahwa sosok itu lebih penting, punya peranan penting. Kita tahu bahwa P3 juga tidak luput dari masalah sosok yang terlibat dengan sejumlah kasus masa lalu gitu ya. Seperti apa Pak pengaruhnya kasus yang terlibat pada kepengurusan dengan kedepannya Pak? Soal sosok ini kan ada berbeda. Pertimbangan tokoh itu menjadi penting. Dan tokoh itu siapa gitu. Jadi sangat bergantung pada kultur lokal. Misalnya tokoh-tokoh di Jawa Timur, tokoh agama, tokoh politik, kemudian itu sangat penting. Tetapi di luar Jawa Timur, misalnya di pulau di Sumatera, kemudian di Kalimantan, itu sosok tokoh-tokoh adat itu menjadi sangat kuat. Jadi betul-betul ketokohan itu memang sangat ditentukan oleh lokalitasnya. Nah, itu yang penting dibaca. Kemudian saya boleh beralih ke Pak Badawi menyikapi situasi seperti itu. Mungkin Pak Badawi juga bisa memberikan gambaran seperti apa strategi untuk menemukan sosok yang amanah sekaligus bisa membangun trust pada partai P3. Monggo, Pak Badawi. Ya, kita terus melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh lokal yang masih memiliki integritas dan daya tarik di masyarakat ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan tokoh-tokoh nasional itu jumlahnya semakin terbatas, pertama. Yang kedua, medan pertarungan, kalau boleh membahasakan begitu, itu kan di daerah sebenarnya. Belum tentu misalkan tokoh nasional itu memiliki magnet yang luar biasa di satu daerah. Dengan era pemilihan presiden secara langsung, pemilu secara langsung, makin amat sedikit tokoh nasional yang bisa mengcoverage secara nasional. Maka P3 hari ini, mungkin juga partai-partai yang lain ya, tetapi lebih fokus kami di P3 itu lebih banyak mendekati tokoh-tokoh lokal, paling tidak meminta petunjuk, meminta dukungan terkait eksistensi P3. P3 yang sudah 49 tahun, tadi sempat disinggung oleh presenter bahwa beberapa tokoh P3 sempat tersandung kasus hukum, tetapi tidak membuat P3 goyah. Artinya Pak, P3 berkah, dibarokahi sehingga masih bisa lolos pemilu. Itu karena apa? Di antaranya doa-doa para tokoh-tokoh khususnya di daerah-daerah yang masih tulus berjuang untuk membesarkan P3. Dan tokoh-tokoh pesantren di tingkat lokal itu banyak yang sedang kita jajaki ya. Bahkan juga tokoh-tokoh pemuda juga kita jajaki. Bagaimanapun P3 ini harus tetap eksis di kancah perpolitikan di tanah air. Baik, ini baik Pak Badawi dan Pak Sufi, nanti kita akan masukkan pendalaman lagi untuk program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Nanti kita akan lebih dalam lagi sesudah informasi berikut. Jatim Gaspol. Kita ngobrol-ngobrol secara daring dengan Dr. Haji Ahmad Badawi SOS MSI, Ketua DPP P3 Bidang OKK, dan di studio hadir Dr. Sufianto, peneliti utama The Republic Institute. Saya masih bersama Pak Awi dulu. Pak Awi, tadi sempat disentil Pak Sufi, ada semacam peralihan habit dari perilaku warga di tengah masyarakat, di mana nanti ke depan kelompok-kelompok muda atau generasi-generasi muda itu juga punya peranan penting dalam proses pemilihan
umum yang diselenggarakan di 2024. Nah, strategi P3 untuk menggeser target sasaran segmentasi atau masyarakat bidikannya itu seperti apa? Karena kita tahu P3 kan kesannya tuh partainya sepuh-sepuh tuh Pak Apawi. Ya, kalau melihat sebagai ketua umumnya, karena usia 60 tahun ya memang terlihat sepuh, tetapi kan penampilan juga masih muda itu. Mantap. Dan kalau kita lihat komposisi kepengurusannya itu mayoritas sudah anak-anak muda. Apa yang disampaikan oleh Cak Sufi tadi memang menjadi perhatian kita bahwa terjadi pergeseran perilaku pemilih. Partai identiti ini terus mengalami pergerusan. Misalkan kita di tahun 2019 itu sebenarnya yang memilih gambar P3 itu tidak nyampe 30%. Dan saya yakin di 2024 jumlah yang memilih tanda gambar itu akan makin tergerus. Terbukti misalkan di dapil saya, misalkan di dapil kami di dapil Jatim 11 Madura itu perolehan DPR RI itu 265.000 sekian suara, yang memilih gambar itu 9.000 suara. Padahal kita tahu Madura termasuk salah satu basis kultural yang tradisional, tetapi ternyata masyarakat sudah banyak memahami bahwa pilihan hari ini itu lebih kepada personal calegnya. Jadi itu menjadi catatan juga, termasuk juga di dapil secara nasional. Mungkin ada 1-2 dapil yang masih food partinya itu masih tinggi, tetapi mayoritas sudah pada pilihan terhadap personal. Nah, fakta-fakta inilah yang kemudian kita rangkum, kita analisis, kita kaji secara mendalam bahwa penempatan orang, penempatan caleg pada pemilu 2024 itu jangan sampai salah. The right man and the right place. Menempatkan orang pada tempatnya yang sesuai dengan dampak elektoralnya. Tidak bisa kita coba-coba misalkan seseorang karena memiliki popularitas di tingkat nasional terus ditarik ke dapil ibu kota misalkan. Kita tidak mengambil resiko itu. Betul. Karena yang kita bidik adalah penambahan jumlah kursi. Baik, Pak Awi, kita akan jeda dulu sebab nanti kita juga akan akses bergabung dengan Ketua DPW P3 Jawa Timur, Hajah Mujidah Wahab yang sudah rawuh di studio. Sekaligus nanti kita juga akan manfaatkan kesempatan ngobrol-ngobrol dengan perwakilan P3 Bangkalan. Beliau adalah Bupati Bangkalan. Masih dalam program Jatim Gaspol. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, alhamdulillah narasumber sudah hadir lengkap. Hadir di sini Ketua DPW P3 Jawa Timur, Hajah Mujidah Wahab yang sudah rawuh ke studio JTV. Matur nuwun Bu Mujidah yang sudah rawuh di studio. Dan juga perwakilan P3 Bangkalan, beliau adalah Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Sehat, Gi? Alhamdulillah sehat. Tadi di awal kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Baidowi tentang regenerasi kepengurusan, kemudian bagaimana membangun militansi, sekaligus menyongsong 2024. Kalau dari perspektif Ibu Mujidah sendiri sebagai Ketua DPW P3 Jawa Timur, strategi seperti apa atau peta seperti apa membaca 2024 Ibu? Ya, jadi begini, untuk P3 Jawa Timur dalam rangka kita sukses untuk mendulang suara di tahun 2024 di P3 Timur sudah mencanangkan yaitu back to pesantren. Back to pesantren. Kembali kepada pesantren. Jadi semua tingkatan, karena kenapa pesantren? Karena pesantrennya adalah merupakan basis utama P3. Nah, untuk itu kita mengajak kepada semua pesantren di seluruh Jawa Timur, baik di dalam rangka kita untuk permusyaratan organisasi pun kita mengajak pesantren-pesantren, di mana pesantren adalah tulang punggung untuk menggerakkan suara P3 di Jawa Timur. Kalau bicara soal militansi, Bu, apa strategi P3 untuk menjaga sekaligus menggelorakan militansi dari generasi ke generasi? Karena kita tahu di 2024 generasi muda itu dominan. Ibu. Jadi kita sudah membuat satu pelatihan kader. Jadi mulai dari tingkat provinsi, LKKM, kemudian di daerah LKKD, ini dari situlah akan muncullah beberapa potensi-potensi kader-kader yang ini mumpuni untuk nanti mereka di semua tingkatan. Baik tingkatan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai ke daerah, ke tingkat desa. Nah, disitulah nanti kita juga mempersiapkan di mana dalam kita perlu syarat
untuk musyawarah cabang. Nggih. Ini pun juga kita mengajak kepada pesantren-pesantren untuk di mana dalam hal ini kita menggerakkan kader-kader yang militan sebenarnya adalah dari pesantren yang tersebar seluruh Jawa Timur. Kader-kader, kalau bicara soal kader, di sebelah kanan Ibu adalah kader muda P3 ya. Tadi juga sempat disentil tentang regenerasi. Kita tahu bahwa generasi muda ke depan punya peranan sangat-sangat penting. Mungkin relatif bisa memberikan gambaran seperti apa generasi mudanya P3 ke depan 2024. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami keluarga besar Partai P3 Kabupaten Bangkalan dalam HUT yang ke-49 ini mengucapkan selamat harlah kepada seluruh keluarga besar Partai P3 dimanapun berada. Kami keluarga besar Partai P3 tentunya ini saling koordinasi, menguatkan, baik itu dari tingkat DPC, ranting, PAC, bahkan dari Banom Partai itu sendiri. Dalam hal ini terkait dengan kaum milenial yang jenengan maksud, kami insya Allah ini sudah ada konsep-konsep yang memang di era medsos digital ini semua serba di genggaman kita dunia. Oleh karena itu bersama dengan teman-teman yang milenial ini menggarap potensi-potensi anak-anak muda, selain apa yang disampaikan oleh Ibu Nyai tadi, back to the pesantren. Pesantren ini adalah kalangan santri yang juga muda-mudi. Oleh karena itu harapan kami ke depan sebetulnya sebagian besar masyarakat Madura, khususnya Bangkalan, inilah lahir dari ideologi Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu kami ingin mengajak mereka kembali ke rumah besar ya Partai P3 ini. Harapan kami siap untuk mensukseskan di 2024 ini menjadi proyek luar biasa menurut kami, sehingga ini bisa memajukan semua aspirasi masyarakat, bisa kami bersama-sama untuk mengawal. Ditampung semaksimal mungkin. Baik. Saya kembali ke Bu Nyai dulu. Kalau bicara soal Jawa Timur, target Jawa Timur untuk kepengurusan baru, ini saya dengar kepengurusan di daerah juga masih belum lengkap tuh Bu. Itu bagaimana? Ya, kita masih dalam proses hari ini, karena pada bulan November sampai Desember, DPW melakukan gerakan untuk konsolidasi organisasi Muscap di seluruh Jawa Timur. 38 kota kabupaten, alhamdulillah sudah selesai pada akhir Desember. Jadi hari ini kita sedang menyusun kepengurusan. Nah, untuk SK DPC ini adalah langsung dari DPP. Untuk itu kita setiap hari kita lakukan dan kita menginstruksikan kepada semua DPC ketika Muscap itu supaya membuka peluang kepada semua kalangan, semua golongan, baik itu akademisi, pengusaha, generasi muda, dari baik itu dari kalangan Banom, terutama dari Nahdien. Ini dari semua Banom-Banom muda itu kan tidak semua mereka akan ke partai lain, dan kita pun juga termasuk P3. Ini adalah partai NU, jadi dari NU, partai NU menjadi partai P3. Jadi bukan dilahirkan, tapi menjadi P3. Ketika tahun 73, persisnya hari ini, yaitu tanggal 5 Januari, lahirlah P3, fusi dari 4 partai Islam. Dengan demikian, maka Partai Nahdlatul Ulama ketika itu otomatis menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kita tidak bisa lepas dari NU, yaitu Banom-Banom muda-muda NU ini juga kita rekrut. Yang mereka untuk mau ke politik praktis adalah kita di Partai Persatuan Pembangunan. Saya beralih ke Pak Sufi. Pak Sufi, mumpung ketemu dengan tokoh-tokoh, ada masukan Pak mungkin? Pasti Bapak sudah melakukan riset, penelitian. Terima kasih Mas Iman. Selamat ke Bung Jeda dan Pak Relatif untuk harlah ke-49-nya Partai P3. Dengan usia yang sangat matang, saya kira mesti harus dipertahankan untuk di parlemen ke depan. Ya, kalau lihat peta pemilu di Jatim maupun pemilu nasional sesungguhnya tidak jauh berbeda.
kalau bisa banyak para pengamat mengatakan bisa mengontrol politik di Jawa Timur itu sepertiga pekerjaan nasional sudah selesai kira-kira gitu. Jadi Luar biasa. ini kayaknya diarahkan semua ke Jawa Timur ya. Bisa jadi sudah ada pertimbangan itu Mas Iman. Cuman apa yang penting dilakukan oleh partai politik khususnya P3 yang khas identitasnya adalah Islam ya, partai Islam. Mungkin sekarang banyak partai yang semula bergagasan agama sekarang udah mulai terbuka. Hanya kira-kira tinggal P3 lah yang betul-betul mengambil peran identitas khas Islam. Nah, saya kira ini identitas itu bisa jadi juga menjadi penting bagi pemilih di negeri ini, termasuk di Jawa Timur. Depan 2024 pasti P3 sebagai entitas punya PR besar. Kalau menurut Pak Sufi nanti, bentar Pak, kita nanti akan bedah PR-nya apa kalau menurut peneliti. Kita masih dalam program Jatim Gaspol, Gagas Politik Jawa Timur dalam refleksi Harlah 49 tahun P3. Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol. Saya sebentar ke Pak Sufi dulu sebelum ke Pak Badawi secara daring. Pak Sufi, kalau bicara soal PR, singkat Pak, PR besar P3 ke depan apa Pak? Ya, PR besarnya tentu harus bisa dan berani menggeser pemilih. Yang kalau kita lihat catatan pemilu 2019 kan pemilih P3 ini kan rata-rata di usia 50 ke atas. Sama sebagian kecil di usia 40 sampai 50. Nah, saya perlu masih gambaran, pemilih terbesar di Indonesia termasuk Jawa Timur itu usia 30 sampai 49. Nah, karena itu P3 harus berhasil menggeser pemilih tidak hanya pada usia di atas 50, tapi juga mengambil rentan di usia 30 sampai dengan usia 49, karena ini usia yang menentukan. Nah, yang kedua, di samping dari aspek usia itu juga aspek pekerjaan. Nah, pemilih P3 dari hasil riset saya itu kebanyakan kan pekerjaannya ada di aspek pesantren dan guru. Ya. Nah, kalau bisa menggeser pemilihnya ke aspek misalnya pekerjaan ke petani yang agak lebih besar, karena pemilih kita besar petani. Kemudian pemilih di Jawa Timur sekarang bukan petani yang besar, tetapi pedagang. Nah, kalau bisa menggeser pedagang itu ya termasuk para pekerja-pekerja di UMKM itu, termasuk pekerja swasta. Dengan fakta seperti itu, Bu Nyai, seperti apa responnya? Ya, sangat menarik sekali. Memang itu sudah kita lakukan. Hari ini kita sudah membuat namanya santri tani milenial. Nah, ini juga kita berikan kepada mereka, para generasi muda ini. Jadi dengan pertanian juga kita lakukan. Jadi dengan santri tani milenial, anak-anak muda yang sekarang ini sudah jarang mau turun ke pertanian. Tapi dengan ini kan kita berikan pada mereka untuk bagaimana mereka bisa balik pertanian dengan alat-alat modern yang itu pun juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita bisa menangkap program-program pembangunan di bidang pertanian. Selanjutnya untuk MKM, memang apa yang disampaikan itu adalah sangat benar sekali. Banyak kan mereka kita ini juga merekrut kepada para pekerja-pekerja yang di industri-industri kecil, yang di rumah-rumah. Nah, kemudian kita berikan mereka untuk bisa menjadi kelompok usaha bersama. Dan kita juga mengajak kepada mereka selain kita ada kegiatan-kegiatan keorganisasi, kegiatan pekerjaan pun juga kita berikan untuk mereka. Seperti contohnya kita buat pelatihan untuk sablon, sehingga mereka bikinlah kelompok untuk usaha sablon. Nah, sehingga nanti ketika sekarang ini kan sudah mulai tahun-tahun politik ini banyak sekali, apa itu kaos, apa itu banner, apa sebagainya, itu kita sudah persiapkan dari mereka, dari generasi muda ini. Salah satunya antara itu. Oh begitu. Ya. Saya ke Pak Latif. Kita tahu bahwa Madura merupakan basis. Apakah ada peluang untuk menambah basis semakin kuat, semakin besar, semakin meluas, Pak Latif? Ya. Gimana strategi? Insya Allah kalau strategi sudah kami lakukan kiat-kiat khusus. Memang kami tidak bisa menyampaikan secara gamblang di forum ini, karena ini menjadi rahasia kita. Oh, rahasia dapur. Iya, rahasia dapur. Tetapi pertama ya yang harus kita lakukan adalah memetakan potensi di masing-masing daerah, desa, dan juga potensi ini yang harus dimiliki selain dari partai itu sendiri, yaitu calon sebagai kader yang akan dimajukan dalam
entah itu legislatif di DPRD, provinsi maupun DPR RI yang nantinya memang harus betul-betul mempunyai potensi di masing-masing daerahnya. Oleh karena itu, kami selalu intent berkoordinasi dan juga melakukan penguatan koordinasi dengan para tokoh, kiai, bahkan kalau di Madura ini kan ada istilah tokoh belateran gitu. Nah, semua elemen masyarakat ini harus kita gandeng, harus bersama-sama untuk kebesaran Partai P3. Kebesaran Partai P3. Saya ke Pak Baidowi secara daring. Pak Baidowi, daerah tentu saja tidak bisa bergerak sendirian. Bagaimana kolaborasi, koordinasi, lalu jalinan antara daerah dan juga pusat, Pak Baidowi? Monggo. Ya, sebagai satu kesatuan ekosistem politik, maka antara DPP, DPW, dan DPC itu harus bergeraknya seirama. Maka kemudian forum konsolidasi berupa musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang hari ini DPP P3 tidak memilih ketua tetapi memilih formatur. Dalam artian, dalam memilih formatur itu kita mencari siapa sosok yang pantas menahkodai Jawa Timur, provinsi. Alhamdulillah punya Mujidah, kita potret, kita diskusikan, panjang diskusinya, termasuk juga di DPC-DPC. Ada perspektif dari PAC, ada perspektif dari DPC, DPW, dan DPP. Itu merupakan salah satu langkah kita menyeragamkan gerak. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi ini, animo masyarakat, animo publik untuk bergabung ke P3 itu cukup banyak. Terbukti misalkan dalam menyusun kepengurusan hari ini itu banyak yang belum terakomodasi karena seatnya terbatas, sementara goiroh kepartaian P3 khususnya di Jawa Timur terus menggeliat. Jadi kita menghindari konflik sekecil apapun. Ya kalaupun masih ada perbedaan pendapat, kita coba diskusikan sambil pada titik tertentu yang memang sudah tidak ada jalan lain gitu. Tetapi alhamdulillah khusus di Jawa Timur kita terus mencari solusi-solusi terbaik demi kebesaran partai. Ya, saya juga penasaran dengan upaya mencari pemimpin yang amanah gitu ya. Ini berangkat dari perjalanan kejadian masa lalu gitu. Mencari pemimpin yang amanah. Apa yang dilakukan oleh partai? Upaya-upaya seperti apa, Pak Owi? Ya, tentu kita melakukan talent scouting ya terhadap figur-figur yang memiliki integritas. Contoh seperti di Jawa Timur, Ketua DPW kita Ibu Mujidah, Bupati Jombang, sebelumnya Wakil Bupati. Track recordnya jelas dan prestasinya juga luar biasa. Termasuk di DPC Bangkalan, kita punya Bupati. Di DPC Bondowoso pun kita menemukan sosok Kiai Salwa. Di tempat-tempat lain figur publik pun ada yang menjadi ketua DPC P3, apakah itu ketua DPRD, wakil bupati, ataupun mantan kepala desa, ataupun anggota DPRD. Semuanya memiliki rekam jejak yang jelas ya, amanah dan memiliki integritas. Adapun persoalan yang menimpa masalah yang menimpa ketua umum kami beberapa waktu yang lalu, kami melihatnya lebih pada konspirasi politik karena misalkan terhadap persoalan yang dimasalahkan itu tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum di lapangan. Dan biarlah itu menjadi catatan sejarah politik kita ke depan. Harus kita melihat bagaimana P3 ini kembali bangkit dan bisa lolos ke parliamentary threshold di 2024. Ya, sepakat. Saya kembali ke Bu Nyai, Bu Munjidah, dan saya juga ingin tahu, kita tahu bahwa di 2019 suara perolehan P3 agak turun gitu ya. Lalu apa yang dilakukan supaya suaranya bisa terangkat bahkan lebih dari target begitu? Ya, jadi itu saya sampaikan bahwa kita juga melakukan sekolah politik di mana kader-kader kita ini kita sekolahkan baik di semua tingkatan sampai tingkat selanting. Dengan demikian, dengan perekrutan seperti ini, karena sudah punya kader-kader yang mumpuni sehingga bisa membawa suara mulai dari tingkat ranting, tingkat PAC, karena kita sudah punya kader-kader yang mumpuni ini sehingga mereka akan mengikuti lah. Dan tokoh-tokoh kita ajak kembali untuk menggerakkan suara P3, meningkatkan suara P3 di Jawa Timur ini. Untuk meyakinkan generasi muda, generasi milenial terhadap P3 sebagai sebuah entitas partai politik, seperti apa ya Bu? Ya, jadi kita juga kita punya Banom, kita punya badan otonom, yang di situ juga rekrut anak muda. Jadi kita punya GPK, kita punya AMK, kita punya juga GMPI, juga Wanita Persatuan. Disitulah nanti kita rekrutmen kita dari anak-anak muda ini.
Jadi kita juga berikan peluang kepada Barnum-Barnum ini untuk merekrut yang sebaiknya aktivitasnya yang disesuaikan dengan anak milenial ini, anak muda. Jadi kita sudah ada untuk trik-trik itu. Jadi aku sampaikan oleh Ralat tadi, ya jangan semuanya dikeluarkan lah, itu rahasia perusahaan. Nanti kan jadi perusahaan umum, rahasia umum. Jadi itu ada beberapa trik-trik yang memang ya tidak perlu disampaikan di sini, sebagian aja. Tapi kita sudah persiapkan untuk generasi muda ini. Ya. Nanti saya akan ngobrol dengan Pak Sufi sebagai pengamat atau peneliti. Tentu saja pasti ada catatan-catatan yang mau dibagikan kepada P3. Kita masih akan memanfaatkan peluang ngobrol-ngobrol dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Jatim Gaspol masih bersama Anda. Saya ke Pak Sufi sebagai peneliti dulu, pengamat. Kita lihat dengan strategi dan apa yang digambarkan Bu Nyai tadi relatif termasuk Pak Baidowi secara daring. Kelihatannya mesin politiknya sudah mulai menghangat nih Pak, sudah mulai digerakkan. Bukan stasioner lagi, tapi sudah bergerak. Mungkin ada ibaratnya lalu lintas jalan itu, ada rambu-rambu seperti apa Pak perlu diwaspadai? Monggo. Ya, itu sudah seharusnya ya, karena ini sudah tahun di 2022. Nah, kalau kita hitung mundur nanti ke pemilu 2024 kan tinggal ya 2 tahun ya. Jadi memang sudah seharusnya. Jadi tapi tadi saya ada catatan agak menarik ya. Pertama ada program kembali ke pesantren, lalu program yang disampaikan Bu Ketua tadi soal santri tani. Nah, saya kira itu bagian dari jawaban problem yang sekarang sedang ditunggu oleh pemilih di Jawa Timur. Nah, yang penting saya kira itu kalau itu bisa dilakukan kehadirannya terus-menerus sangat luar biasa, bisa mengkapitalisasi suara untuk P3 dalam proses elektoral ke depan. Nah, program-program itu menjadi penting kalau bisa langsung cepat bisa dirasakan oleh pemilih. Nah, yang berikutnya kalau kita hitung untuk pemilu ke depan, itu kan berarti tidak akan ada perubahan daerah pemilihan di Jawa Timur, khususnya di level provinsi dan RI. Nah, kalau RI itu kan bebannya harus aman di 4% untuk parameter threshold di Jakarta. Berarti itu kalau dari 575 itu kan membutuhkan kira-kira harus aman di 23 kursi. Nah, itu dia. Nah, kalau Jawa Timur bisa semua menyumbangkan misalnya, Jawa Timur kan ada 11 daerah pemilihan. Kalau bisa menyumbangkan 1 kursi saja di setiap dapil, itu sudah separuh pekerjaan nasional terselesaikan. Itu gimana Bu Bunya itu? Bagaimana? Optimisme untuk 2024? Saya insya Allah optimis. Melihat dengan kita lakukan konsolidasi organisasi di cabang-cabang, belum sampai tingkat PAC, ini lawan untuk konflik insya Allah sangat minim. Dan semua semangat untuk kembali, artinya dengan gerakan-gerakan kita ini, sehingga kita sekarang kan aturan kita sudah terbuka. Jadi tidak harus persyaratan ketua harus jadi pengurus dulu. Kita bisa berikan peluang. Jadi asal itu punya jaringan, komitmen, dan yang jelas amanah, ini bisa kita ajukan sebagai ketua. Selaku ketua DPW P3 Jawa Timur, ada seruan untuk para kader yang menyaksikan program kita pada petang hari ini? Monggo. Kita mengajak, tadi sudah kita serukan untuk seluruh Jawa Timur, pada datang jam 6 sampai tanggal 7 untuk setel GTV. Kita dari DPP, dari DPW, dan dari DPC, ini dalam rangka untuk sukses pemilu 2004 dalam rangka harlah P3 yang ke-49 malam hari ini kita ada di JTV. Jaya JTV. Untuk strategi ke depan 2024, optimisme seperti apa Ibu? Ya, saya optimis dengan kita juga terus selalu lakukan konsolidasi sampai tingkat ranting dan sampai tingkat ranting desa, sehingga nanti TPS-TPS itu harus penuh semua. Seluruh TPS di Jawa Timur, kunci di situ, sehingga insya Allah nanti akan partai ini akan juga konsentrasinya ke sampai TPS-TPS. Baik. Relatif sebagai kader muda, ada seruan untuk sesama kader muda, monggo. Ya, pertama kami sebagai kader partai P3 harus loyalis kepada partai dan juga bagaimana bentuk perjuangan kami
kepentingan masyarakat melalui partai P3 ini bisa aspirasi ini tersampaikan dengan baik. Lalu kami bersama-sama dengan keluarga besar P3 di Kabupaten Bangkalan, juga dengan tokoh-tokoh muda ini, karena banyak-banyak anak muda. Karena anak muda ini sekarang sangat luar biasa. Dia bisa menggiring opini sesuatu melalui gadget smartphone yang dia genggamkan gitu. Nah, itu juga. Nah, ini menjadi sangat penting. Ini kolaborasi dengan putra-putri daerah yang memang khususnya para kaum milenial ini yang harus kita rangkul dan ajak bahwasanya partai P3 ini sangat. Pak Awi, dengan situasi seperti itu, apa Pak? Kita tahu bahwa ke depan tantangannya besar. Mau nggak Pak Awi sebagai gomnya? Ya, kita sangat optimis ya dengan kepemimpinan Bu Nyai Munjidah ini. Saya sepakat dengan yang disampaikan Cak Sufi, apabila kita mampu mensuplai suara dari Jawa Timur, itu hampir separuh pekerjaan ya relatif selesai secara nasional. Sebagai gambaran di 2019 kemarin, Jawa Timur itu setidaknya menyumbang hampir sekitar 15% suara secara nasional P3. Itu luar biasa sekali, dan bahkan kalau nggak salah 20%-an lah, itu luar biasa sekali. Dan ini harus tetap kita jaga, tentu dengan semangat kebersamaan dan berbagai strategi yang disiapkan oleh DPW Jawa Timur dan nanti DPC yang sudah mengkolaborasikan dengan antara kekuatan lama dengan kekuatan baru. Kita tidak ingin meninggalkan yang lama, tetapi kita juga harus melirik orang-orang baru yang dapat membesarkan partai. Orang-orang baru yang membesarkan partai. Tentu saja nanti dari hasil kader-kader muda itu. Mungkin untuk lebih menyemangati. Monggo relatif. Ya, kami bersama dengan Ibu Nyai sebagai Ketua DPW, kami ini diberikan keleluasaan untuk seluas-luasnya mengambil potensi-potensi muda yang sangat dibutuhkan oleh kebesaran partai. Kami harus jeli dan melihat peluang itu. Oleh karena itu, kebersamaan ini harus kita terus perkuat, dan potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah ini harus jangan sampai terlewatkan. Oleh karenanya kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat agar P3 ini lebih besar dan bisa membawa aspirasi masyarakat menjadi realisasi, entah itu program yang nantinya bisa menyentuh masyarakat secara langsung. Apalagi kebetulan kami berdua, Ibu Nyai dengan saya, dipercayakan oleh masyarakat menjadi kepala daerah. Oleh karena itu program-program kepada masyarakat ini harus memang tersampaikan dengan baik. Bu Nyai, saya sebenarnya makin penasaran dengan rahasia dapur tadi yang belum bisa diungkapkan. Tapi paling tidak 2024 kira-kira ada sebutan target perolehan suara seperti apa, Bu? Ya, paling tidak minimal itu setiap dapil itu terisi. Syukur satu dapil itu bisa lebih. Dan baik itu dari provinsi, pusat maupun daerah. Untuk semakin menggelorakan mesin supaya panas. Bu? Seruannya itu. Ya. Sebagai gong, Bu, ini ketuanya harus bisa memanaskan. Jadi seruannya harus bisa kerjasama. Betul. Yang penting kerjasama, kolaborasi, dan menerima aspirasi dari masyarakat, bisa menampung itu. Jadi apa disampaikan oleh Pak Awi tadi, tidak meninggalkan yang lama, juga tidak, dan harus menerima yang baru, yang lebih baik. Jadi kita tetap masih memakai, jadi harus mempertahankan dengan semangat back to pesantren. Back to pesantren, kita menampung dari semua golongan dan juga dari milenial, dan baik itu dari petani, pengusaha, dari pekerja, dan semua kalangan kita rekrut semuanya, semua lapisan masyarakat. Bunda, terima kasih untuk rawuh di studio kami. Mudah-mudahan sukses, Ibu. Amin. Sekali lagi selamat Harlah 49 P3. Terima kasih. Mudah-mudahan ada 49, 50, 51, 52 dan seterusnya. Berkembang terus dan semakin jaya. Amin. Terima kasih. Relatif matur nuwun. Sami-sami. Pak Bodawi matur nuwun secara daring.
Mudah-mudahan bisa Nggih, kumpul bareng. sami-sami. Ya, kita tunggu agenda monggo. undangannya bersama Pak Sufi karena namanya Pak Sufi juga pengen buka buku. Siap. Pak Sufi, matur Pak Sufi. Makasih sama-sama. Iya, kita sudah ngobrol-ngobrol tentang refleksi Harlah 49 tahun P3. P3 melayani umat menyongsong 2024 dan tadi seperti yang ditekankan back to pesantren dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saya Iman Diwertanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partai Persatuan